Halo pecinta spoiler di penjuru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Pertempuran antara Rusia dan Georgia memakan banyak korban. Di antaranya lebih dari 500 jurnalis perang terbunuh dalam satu dekade terakhir. Kejahatan, pembunuhan, serta perampasan terekam dalam film berjudul Five Days of War yang diproduksi pada tahun 2011. Film ini berasal dari kisah nyata dan dibuat untuk memperingati tewasnya para jurnalis saat tertangkap di wilayah musuh. Mereka tidak hanya bertahan hidup, namun juga bertekad untuk mengabarkan pada seluruh dunia apa yang terjadi selama 5 hari peperangan menyedihkan. Ya udah, langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian, dan selamat menyaksikan. Kisah bermula di Irak pada tahun 2007. Sebuah mobil melaju diisi oleh 4 orang. 2 diantaranya merupakan jurnalis bernama Anders dan Miriam. Sementara orang yang merekam merupakan juru kamera yang sering disapa Bastian. Awalnya ia hanya iseng merekam perjalanan mereka sebelum tiba di tempat tujuan, di mana rekaman tersebut hanya berisi Q&A tentang kedekatan Anders dan Miriam sebenarnya. Hingga tiba-tiba mobil mereka diserang oleh pasukan bersenjata. Sebastian, you are such a fuck. Keadaan itu membuat mereka panik sekaligus tak tahu harus berbuat apa, lantaran mereka tidak bisa bergerak karena serangan semakin tak terkendali. Peluru masih terus memberondong hingga Miriam pun tumbang akibat tertembak di tubuhnya. Disusul oleh sang sopir yang tewas saat itu juga. Sesaat Anders merasa sangat amat terguncang, terlebih saat mereka menyadari bahwa pasukan militan semakin mendekat dan telah mengepung mereka. Tak lama pasukan koalisi yang berasal dari Georgia muncul dan melakukan perlawanan. Baku tembak antar dua sisi pun terjadi, di mana serangan itu cukup membuat musuh berjatuhan. Bertepatan dengan helikopter penjemput tiba, mereka pun segera diberikan pertolongan. Saat itu Kapten Rezo memberikan Anders sebuah barang keberuntungan, di mana hal itu tidak bisa menutupi luka di hatinya saat mengetahui bahwa pertemuannya dengan Miriam menjadi yang terakhir kalinya. This saved my life once. 1 tahun berselang, Anders berhasil kembali ke negara asalnya, yakni Amerika. Namun setelah penyerangan yang membuatnya kehilangan orang yang dicinta, muncul konflik baru antara Rusia dan Georgia. Bahkan Putin selaku presiden Rusia mengatakan bahwa konflik ini merupakan bencana politik terhebat dalam abad 20. Hal tersebut membuat teman yang bernama Dutchman menghubunginya dan meminta Anders cepat berkemas untuk menyusulnya ke Georgia. Doc, he'll get your papers and get over here. I know Sebastian's ready to rock. Singkat waktu, Anders pun tiba di Georgia bersama teman dekatnya Bastian. Dan meskipun dulu mereka pernah hampir mati, hal itu tetap tidak mematahkan niat mereka untuk meliput peperangan yang tidak bisa dilihat dunia secara langsung. Di sisi lain, Presiden Georgia mulai mendapat laporan dari jajarannya bahwa pesawat tempur Rusia dan seluruh tank mulai bergerak menuju ke zona konflik, di mana hal itu menjadi pertanda buruk karena pihak Rusia telah menolak segala upaya diplomasi. Selain itu, pasukan mereka juga berada di tingkat terendah dalam kesiagaan berperang. Atau dengan kata lain, Georgia dipastikan akan lumpuh melawan gempuran Rusia. Hari selanjutnya, Anders dan Bastian dalam perjalanan menuju perbatasan. Lokasi di mana mereka akan bertemu seorang informan penting yang akan mengantarkan mereka melakukan liputan. Kemudian ketika malam, mereka menghadiri pernikahan salah satu warga desa yang diadakan secara meriah. Pengantin wanitanya bernama Sophie, dan pasangan yang diketahui bernama Harun. Sophie mempunyai seorang ayah dan 1 kakak perempuan yang sukses membuat Anders jatuh hati. Dia bernama Tatia. Kemudian mereka pun beranjak saat Bastian mengingatkan bahwa rencana mereka kemari untuk menemui seorang informan. Dan saat keluar, alangkah terkejutnya mereka saat menyadari iringan pesawat menuju sini dan hendak melakukan pengeboman. Seketika Anders berlari mengingatkan mereka untuk berlindung, namun belum sempat mereka merespon, gempuran meriam sukses menghancurkan tempat tersebut dalam hitungan detik. Setelah ledakan yang membuat keadaan kacau balau, acara yang tadinya sukacita berubah menjadi tangisan darah.
Dan setelah memastikan keadaan Tatia tidak terluka, Anders segera mengevakuasi beberapa orang yang sekiranya masih bisa tertolong. Sementara hampir setengah dari para tamu tewas dengan luka yang amat mengenaskan. Bahkan yang lebih menyedihkan, Harun yang belum genap sehari menikah, tewas meninggalkan istrinya. Setelah itu mereka pun membawa beberapa orang untuk rumah sakit terdekat, di mana Tatia satu mobil dengan Anders, sementara ayahnya dan Sophie berada di mobil yang berbeda. Bahkan di pertengahan jalan, mereka harus diperiksa oleh tentara Rusia sebelum diperkenankan untuk melintas. Keesokan harinya, Anders melakukan liputan di rumah sakit militer Gori. Ia melaporkan bahwa banyak warga sipil dan prajurit yang berguguran akibat serangan Rusia semalam. Namun pihak Rusia justru membantah segala tuduhan tentang aksi tersebut. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan Tatia, di mana ia bingung lantaran ayah dan adiknya belum bisa dihubungi sejak kemarin malam. Hal tersebut membuat Bastian mengajaknya kembali ke desa untuk mencari keberadaan keluarganya. Namun lepas kepergian Tatia, Anders keberatan karena merasa jika tempat itu terlalu berbahaya. Saat itulah Bastian langsung mengetahui jika ia sudah melibatkan perasaan. Padahal tujuan mereka kemari untuk meliput kejahatan perang. Singkat waktu, mereka kembali bertemu dengan Kapten Reizo, orang yang telah membantunya saat pertempuran di Irak dulu. Dan berkat bantuan teman-temannya, Anders mempunyai koneksi dan memulai perjalanan untuk menuju ke desa. Reizo pun langsung memberitahu bahwa tempat tersebut bukan hanya ada militer Rusia, melainkan tentara bayaran untuk membantu membersihkan perkampungan. Dan jika ia melihat orang memakai ikat lengan putih dan topeng hitam, ia tidak diperkenankan mengambil gambar ataupun bersembunyi, melainkan harus lari. Tiba di tempat pemberhentian, mereka melanjutkan perjalanan hanya bertiga. Selama itu pula, Tatia bertanya pada penduduk sekitar dan mendapatkan informasi bahwa adik dan ayahnya berada di sebuah penginapan. Beruntung, mereka kembali dipertemukan dengan perasaan yang sangat haru, di mana ada pula satu keluarga kecil yang ikut dengan mereka. Kemudian Anders mengajak mereka pergi dari sana, namun bertepatan dengan itu, jet Rusia melintas dan melancarkan serangan di beberapa titik. Hal tersebut membuat mereka menggagalkan niat dan segera melindungi diri. Kemudian lewat siaran radio, mereka mengetahui jika tank Rusia telah memasuki wilayah Georgia, sementara angkatan udaranya telah mengebom bandara di seluruh penjuru negeri. Dan karena hari sudah malam serta ledakan di luar belum juga usai, Anders memutuskan untuk keluar dari sini pada esok hari. Keesokan paginya, Anders melihat dengan mata kepalanya sendiri saat tentara bayaran Rusia muncul dari atas perbukitan. Sontak ia pun berlari saat sadar bahwa mereka merupakan orang-orang yang dimaksud Kapten Reizo. Dan tidak hanya lewat darat, mereka mengerahkan beberapa helikopter untuk menyerang lewat udara. Seketika ia pun membangunkan mereka dan segera beranjak pergi ketika para musuh sudah memasuki pedesaan. Saat itulah Bastian mulai merekam peristiwa, di mana warga desa mulai digiring dengan paksa. Selama itu pula, mereka terus bergerak menghindar sejauh mungkin. Dan ketika merasa buntu, mereka bersembunyi tepat berhadapan dengan warga di tepi sungai. Tatia pun menjelaskan jika orang bernama Daniel tersebut menginginkan polisi dan wali kota untuk maju. Namun para penduduk tetap bungkam dan tidak mau mengaku. Hal itu membuat ia menarik paksa seorang ibu-ibu dan menembak tepat di hadapan mereka semua. Tak cukup dari itu, perbuatan biadab mereka terus berlanjut. Di mana ketika wali kota dan polisi menyerahkan diri, mereka menggorok lehernya dengan sangat keji. Bahkan mereka menyiramkan bensin dan membakar seolah tak memiliki rasa kemanusiaan. Semua perbuatan itu terekam jelas oleh kamera Bastian, di mana setelahnya mereka ikut beranjak ketika para penduduk dibubarkan. Namun seakan belum cukup, serangan dari udara dijatuhkan sampai para warga diambangi rasa ketakutan. Mereka pun membawa paksa anak-anak, membantai seluruh orang tanpa memandang bulu, serta mengambil seluruh hasil ternak. Di tengah kekacauan tersebut, Anders menggiring mereka untuk terus mengendap-endap. Dan akibat serangan udara yang terus dikerahkan, kobaran api mulai memenuhi sebagian desa. Sampai kemudian, mereka bersembunyi di sebuah taman saat merasa seluruh tempat sudah terkepung. Tak lama Wamil sukarelawan muncul. Ia memergoki sepasang suami istri yang memohon ampunan.
Namun yang terjadi, ia membebaskannya begitu saja dan berkata pada atasannya bahwa tidak ada satupun orang yang berada di sini. Dan betapa tidak beruntungnya mereka karena setelahnya, suara tangisan bayi terdengar nyaring. Seketika Anders muncul dan membuka identitasnya bahwa ia merupakan seorang pers yang wajib untuk dilindungi. Namun mereka tidak memperdulikan dan memukulnya hingga ia tersungkur. Saat itulah mereka langsung ditahan karena terciduk membawa kamera. Kemudian mereka pun langsung diinterogasi oleh pimpinannya, di mana Bastian mengaku jika ia hanya merekam pernikahan Sophie yang digelar kemarin malam. Namun hal itu jelas tidak dipercaya begitu saja, karena hasil pencarian Google mengatakan bahwa nama Anders dan Bastian tercatat sebagai jurnalis perang saat di Irak dulu. Militants on the road to Samara. Di sisi lain, sang presiden mendapat laporan bahwa tentara Rusia diperkirakan sekitar berjumlah 10.000 orang atau 3 kali lipat lebih banyak dari pasukan mereka. Dan bisa disimpulkan bahwa tentara Georgia harus kembali mundur atau mereka akan dibantai. Sementara itu, Bastian mulai membocorkan bahwa memori tersebut sempat ia tukar dan tak sengaja terjatuh ketika ia berusaha menolong Anders saat di taman. Tak lama kemudian, sang ayah dikembalikan. Namun gantian Anders dan Bastian yang dibawa ke tempat yang berbeda. Hey, where are you taking him? Sebastian! Bastian pun langsung diikat karena ternyata ayah Tatia mengaku jika Bastian sudah merekam seluruh kekerasan yang mereka lakukan. Hal tersebut membuat Tatia sangat amat murka bahwa pengakuan ayahnya pasti akan membawa mereka dalam bahaya. Bastian pun mulai diintimidasi serta dipaksa mengaku di mana ia menyembunyikan memori tersebut. Begitu pula Anders yang terus mendapatkan berbagai ancaman. Namun meskipun begitu, mereka tetap berusaha terus menyangkal hingga tiba-tiba Of the memory card. pasukan yang dipimpin oleh Rezo datang secara mengejutkan. Mereka pun langsung mengarahkan senapannya dan mengacak-acak ruangan tersebut, termasuk menembak sang pimpinan. Ledakan pun menyambut sampai Bastian berhasil diselamatkan, di mana setelahnya Anders langsung memberitahunya jika Tatia dan keluarganya berada di penjara bawah tanah. Dan meskipun tahu jalan menuju ke sana akan sulit, Rezo tetap membawa pasukannya menembus tempat tersebut. Dan berkat sebaris pengalaman memimpin pertempuran, Rezo berhasil menemukan Tatia dan adiknya. Namun sang ayah tidak diperkenankan ikut, sebab karena ulahnya, mereka hampir tewas secara sia-sia. Di sisi lain, sang pimpinan masih hidup karena luka tembak hanya mengenai lengannya. Ia pun langsung memerintahkan pasukannya untuk menangkap mereka. Saat itulah Rezo membimbing mereka untuk keluar dari tempat tersebut. Mereka yang sudah terlatih, satu persatu mengambil posisi dan bersiap menunggangi mobil. Namun ternyata baku tembak kembali pecah hingga Rezo harus kehilangan beberapa prajuritnya. Bertepatan dengan tank yang semakin mendekat, mobil pun berhasil menyala hingga ia harus memacu mobil gila-gilaan. Sepanjang perjalanan, kontak senjata terus terjadi hingga Anders nekat turun dari mobil untuk mengambil memori yang jatuh di taman. Selama itu pula, musuh terus memberondong mereka dengan butiran peluru dan hujaman meriam. Hingga ia pun berhasil menemukan kartu memori dan segera berlari dari sana. Bertepatan dengan itu, satu roket RPG dilepaskan sampai mereka berhasil meloloskan diri. Lepas dari sana, Anders ikut bergabung lagi dengan mereka. Dan meskipun aksi penyelamatan terjadi sungguh amat drama, pada akhirnya mereka hampir mendekati pintu keluar. Namun tiba-tiba sang ayah muncul memanggil Sophie, di mana wanita itu tidak menyadari bahwa seseorang telah membidiknya dari kejauhan. 2 peluru menancap di dadanya sampai ia terlempar jatuh. Keadaan itu membuat Tatia merasa tak berdaya saat melihat adiknya tewas di hadapannya. Dan seolah kehilangan arah, sang ayah memeluk jasad putrinya dengan tangis yang sangat pilu. Singkat waktu, kekacauan terjadi semakin parah. Sang presiden mengharuskan penduduk dan seluruh prajurit untuk mempertahankan ibu kota. Namun sepertinya dunia seolah menutup mata dan tidak mau merespon isyarat mereka.
If the world does not respond to this gesture, it is suicide. Kemudian, Rezo dan pasukan yang tersisa masih dalam perjalanan menuju Gori, salah satu kota yang paling dekat dengan akses pusat penyiaran. Semua fakta sudah berada di tangan Anders, namun untuk mengabarkan kebenaran pada dunia, ternyata bukanlah perkara yang mudah. Mereka harus berjalan kaki lantaran akses mobil terlalu beresiko. Lead us to our purpose. Hingga keesokan harinya, mereka tiba di tengah ratusan orang yang bersiap meninggalkan kota. Saat itulah Rezo baru mengetahui bahwa para prajurit dan warga diminta mundur langsung oleh sang presiden. Dan meskipun sebagian dari mereka memutuskan pergi, Rezo justru bertekad akan bertahan dan berjuang untuk negerinya. I will not lose my country. I want them to. Tekad itu membawa mereka memasuki kota Gori. Perlahan demi perlahan, mereka berhasil tiba di dalam dan menyaksikan saat kota ini sudah hampir dikuasai. Di sana Anders berpisah dengan para tentara. Ia pun menuju pusat penyiaran dengan harapan rekaman ini bisa menghentikan seluruh peperangan. Namun ternyata kondisi di sana sudah tidak ada seorang pun yang menghuni. Hal tersebut membuat Anders mencari saluran telepon dan menghubungi temannya untuk meminta bantuan. Namun temannya berkata jika tak ada satupun pihak yang mau menolong. I've already tried everyone. No one cares. Di sisi lain, Rezo dan pasukannya masih berupaya bertahan. Hingga saat ia menyisir tempat, ia bertemu dengan pasukannya yang lain, di mana seorang jurnalis pun ikut mengabadikan tiap peristiwa. Sementara mereka bertiga memutuskan untuk pergi saat mengetahui bahwa angkatan darat Rusia akan tiba dan menyapu bersih kota. Hingga di perjalanan, Dutchman seakan menjadi penyelamat karena membawa mobil yang memiliki jaringan. Keputusan pun diambil jika Anders akan meninggalkan Tatia di gereja bersama beberapa warga dan seorang pendeta yang bertekad untuk bertahan di sana. Dan sebelum pergi, ia meninggalkan nomor telepon yang bisa dihubungi. As soon as the upload is done. Okay. Kemudian setibanya mereka di mobil, ia bergabung bersama rekan-rekan jurnalisnya. Bahkan dari kejauhan, ia melihat pasukan Rezo masih terlibat baku tembak dengan musuh. Hal itu menjadi bukti bahwa mereka harus cepat-cepat lantaran pasukan Rusia sudah semakin dekat. Lantas mereka pun segera memasukkan memori tersebut, di mana proses mentransfer data membutuhkan waktu 2 menit. Sementara itu, Zos selaku fotografer mengabadikan lewat kamera pertempuran antar dua kubu. Ledakan roket, tembakan yang dahsyat, serta munculnya puluhan tank tak membuat mereka gentar sedikit pun. Dan belum selesai video itu terkirim, mereka lekas bersembunyi saat melihat helikopter yang melintas. Hingga akhirnya, Bastian terpaksa membatalkannya dan segera berlari sebelum ledakan hebat berturut-turut terjadi. Lepas menjatuhkan amunisi di sana, helikopter pun jatuh bebas dan menjadi kepingan saat Rezo membidiknya dengan tepat. Sementara itu, satu persatu jurnalis kawan Anders berguguran. Ia yang masih selamat langsung mencari Bastian dan melihat kondisi pria itu yang sudah sekarat. Kemudian terjadilah perdebatan karena Bastian menginginkan ia pergi membawa rekaman seorang diri. Dan meskipun sulit meninggalkan teman dekatnya, ia pun beranjak ke gereja untuk menjemput Tatia. Namun ketika tiba di sana, seorang anak kecil menunjukkan sebuah foto bahwa Tatia telah disandra. Sontak ia pun menghubungi Daniel yang masih menginginkan rekaman tersebut. Dan sebelum pergi, Anders berkata pada si bocah untuk membantunya. Di tengah kobaran api serta bom yang meledak, ia berjalan seorang diri menuju tempat Daniel berada. Ia pun menunjukkan bukti memori yang dibawa, di mana Tatia langsung dilepaskan saat itu juga. Dan setelah Anders memintanya untuk pergi, kini ia hanya berdua dan langsung memasang file itu pada kamera. Namun yang terjadi, file tersebut tidak berisi apa-apa. Anders pun berdalih jika memorinya hilang ketika ia dalam perjalanan. Padahal memori itu sudah dia titipkan kepada anak kecil di gereja. You missed a card when you searched me in Avnevi. Dengan segala konsekuensi, ia siap saat Daniel akan membunuhnya. Hingga saat ledakan terdengar, bukan ia yang tewas, melainkan Daniel yang dikhianati oleh pasukannya sendiri. Sementara itu, puluhan tentara Rusia mulai maju dan menguasai tempat. Dan ketika Anders bersama Tatia berhasil bertemu Rezo, betapa terkejutnya ia melihat Bastian berada di sana dan sedang dalam perawatan. You okay?
Mereka yang tersisa pun berencana segera pergi meninggalkan kota. Namun bersamaan dengan itu, mereka dikepung oleh sekelompok tank dan memutuskan untuk tidak melakukan perlawanan. Ternyata diam mereka membuat sang pimpinan sedikit melunak. Ia justru meminta mereka pergi saat itu juga. There's nowhere to run. Go! Usai kejadian tersebut, ribuan warga Georgia dikumpulkan. Mereka bersama-sama mengibarkan bendera negeri mereka yang selama ini berada di ambang kehancuran. Sang presiden pun memulai pidatonya bahwa kebebasan kini sudah diraihnya. Georgia memang sempat terkepung dan sangat terancam. Namun mereka tidak sendiri melainkan berdiri dengan 6 presiden Eropa yang hadir. Dan untuk mengakhiri pidatonya, ia mengumumkan bahwa Georgia telah merdeka. Long live the free Georgia! Beberapa bulan berselang, Bastian masih dalam perawatan. Sementara soal rekaman kejahatan perang, seluruhnya telah sampai di tangan HAM. Rekaman itu pun diputar, berisi saat pertama kali Andres melaporkan di rumah sakit militer Gori bahwa para pengungsi terus-menerus berdatangan. Mereka melalui banyak kekerasan, pembunuhan, dan perampasan yang berlangsung selama 5 hari. Lebih dari 100.000 orang kehilangan rumahnya, bahkan ratusan lainnya juga terbunuh sia-sia. Tak hanya itu, perkampungan secara permanen telah hancur serta diduduki oleh militer. Namun kini, penderitaan mereka sudah berakhir. Georgia seutuhnya telah merdeka. This is Thomas Anders, reporting in Georgia. Seorang jurnalis mempunyai kedudukan seperti warga sipil. Mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara, masyarakat, ataupun perusahaan pers. Dalam film ini, kita ditunjukkan bahwa tugas jurnalis yang tadinya sederhana menjadi sangat rumit ketika dihadapkan dengan situasi politik yang memanas. Bagaimana sulitnya mereka menyampaikan kebenaran, dan bukan hanya harus mempertaruhkan nyawa, mereka juga berperang dengan hati nurani. Saya akhiri review kali ini, dan sampai berjumpa lagi.